ternyata setelah dilihat, karena di dalam keluarga miskin itu ada lansia, itu akan menjadi beban baru. Maka kita mengintervensi PKH Plus hanya melalui lansia. Satu lansia setahun 2 juta, berarti harus dapat support anggaran 100 miliar. Tentu bukan angka kecil 100 miliar. Setelah itu kemudian kami koordinasi, tidak ada, saya ingin menyampaikan tidak akan ada tim navigasi yang selonong-selonong ke dinas-dinas kecuali atas green light dari Pak D, kemudian green light dari PLT Sekda waktu itu Pak Jumadi. Jadi kalau ada teman-teman, saya sempat mendengar mengatasnamakan nama A, Mas Trisla termasuk yang di atas namakan, itu ada nama Trisnadi, timnya Bu Hovifa datang ke dinas A, dinas B dan seterusnya. Tak bawa Mas Tris, saya kasih ketemu dinasnya, ini namanya Trisnadi. Dan ternyata ada yang mendo-mendo Trisnadi itu ada. Mendo-mendo. Suatu saat ada yang mengaku adik saya dari Pasuruan. Memang ada. Setelah itu kemudian saya kasih tunjuk namanya adik saya di Pasuruan. Kok ya kebetulan dia itu sedang di rumah. Adik saya di Pasuruan, ya ini perempuan. Oh enggak Bu, waktu itu laki-laki ya, itu kan mendo-mendo adik saya. Jadi banyak sekali yang mendo-mendo seperti itu. Saya ingin memastikan bahwa tim navigasi tidak akan ada yang selorong boy, karena memang laki-laki semua, ada Mas Angga, Maturnuwun, Mas Ari, Maturnuwun. Jadi ini kerja sangat panjang. Kami juga harus beberapa kali ke hunting ke titik tertentu. Kami datang ke Jakarta dan seterusnya. Sampailah kemudian ketika pelantikan kita menyusun merapikan 99 hari dalam 3 episode, 33 pertama, 33 kedua, 33 ketiga. Nah, 99 hari ini sebetulnya memang agak suasana yang kita bangun agak spiritualis gitu. Jadi kita berharap bahwa ada nuansa Asmaul Husna di dalamnya. Asmaul Husna itu sebetulnya 99 sifat Allah, sebagian besar itu sifatnya relatif feminin. Sifatnya adalah kelembutan, sifatnya adalah kasih sayang. Saya sebetulnya berharap tiba-tiba kemudian para kepala OPD, apalagi Pak Sekda itu terus bawa tasbih gitu loh. Tasbihnya itu yang diputer betul. Nah, kalau tasbihnya itu tasbihnya diputer, ya kawi yamatin, iblis arodolimin misalnya begitu, ya Allah beri kekuatan, ya Allah beri kekuatan dan seterusnya. Ada nuansa seperti itu. Kemudian ada Jatim Berkah. Ada beberapa hal yang sudah mulai diadaptasikan oleh beberapa OPD di titik di mana kami punya kegiatan. Saya memang minta sedapat mungkin ada 10-15 yatim, kemudian ada sholawat di situ. Kenapa? Kalau kita menyapa yatim itu lidafil bala, menghilangkan bala bencana petaka. Allah menyebut bahwa saya itu bersama anak yatim hanya selisih 2 jari. Begitu dekatnya anak yatim ini, yang memungkinkan bisa mendekatkan kita dan kita bisa bertemu Allah pada hari akhir. Lalu diikuti sholawat Nabi. Kenapa sholawat Nabi? Kalau ini Pak Sekda, Quran Pak, Al-Ahzab 56. Jadi saya itu di berbagai tempat selalu dijajal-jajal gitu. Itu baca apa itu? Kalau saya bilang, oh makola Pak, tawara makola ya gak ngerti ya. Kalau Al-Ahzab 56 itu, inna wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Quran ini Pak. Nah, kalau Allah dan malaikatnya itu bersalam kepada Rasulullah, maka wahai manusia, bersalamlah kepada Rasulullah dan berilah salam kehormatan. Saya ingin menyampaikan bukan soal itu, tabungannya. Ini ilmunya. Tabungannya. Jadi kalau ini Qur'annya, tapi hadisnya bilang siapa yang membaca sholawat 1, maka Allah akan memberikan kita kali 10. Man shalla alayya marratan sallallahu alaihi asran. Man shalla alayya asran sallallahu alaihi mi'atan. Jadi kita bersalawat 1, Allah kasih kita 10. Kita bersalawat 10, Allah kasih kita 100. Man shalla alayya mi'atan kata bahwa Allah baina aini. Waduh Kak, kultum ya Pak ya. Kata bahwa Allah baina ainihi bara'atu minan nifaq wa bara'atu minan nar waskanahu fi yaumil qiyamati ma'asyuhada. Itu saya ingin menyampaikan, kalau nanti teman-teman ketemu dan saya meminta ini
sebelum masuk pada area protokol. Kita masuk, kemudian sudah langsung ada sholawat, langsung ada anak yatim, tidak perlu harus 50, 100, ada 10, ada 15, ada 10, ada 15, tapi di situ kemudian ada sholawat. Kenapa ini Quran? Dan kemudian tidak sekedar itu, kita baca 1, Allah kasih 10, kita baca 10, Allah kasih 100. Kan kita itu suka yang dapat benefit yang tikal tikel itu tidak bahasa Jawa pelipat-lipat, yang tikel seperti itu. Tapi tidak hanya itu, saya ingin menyampaikan kepada kita, kalau kita membaca sholawat, kita ambil rahasianya yang mungkin Allah turunkan kepada kita. Nabi itu ketika memimpin kota Yasrib, yang kemudian menjadi kota Madinah, yang dipimpin Nabi itu ada umat Islamnya, yang dipimpin Nabi itu ada umat Nasraninya, yang dipimpin Nabi ada umat Yahudinya. Loh kok rukun gitu? Yang Islam, yang Kristen, yang Yahudi itu rukun. Saya berharap bahwa kemudian ada refleksi yang secara otomatis akan memberikan referensi kepada kita semua. Ketika kita membaca sholawat, nanti wah ini kan NU banget. Wah itu Quran kok. Kebetulan saja ada yang tidak sempat membaca ayat itu, maka saya harus menyebut Al-Ahzab 56 Pak Sekda. Jadi bisa. Pertamanya juga tidak tahu ini Bu. Lapangannya anak pondok. Ini pondok Ramadan semua kan? Enggak, yang saya ingin mengajak kita adalah kemudian masuk pada referensi kita semua. Inilah proses kepemimpinan, betapa heterogenitas, keberagaman itu bisa hidup begitu aman, begitu damai, dan mereka bisa saling menghargai yang satu dengan yang lain. Belum lagi stratifikasi sosial. Suku-suku itu ada suku yang besar, ada suku kecil, ada suku yang kelasnya itu darahnya biru, ada yang darahnya merah dan seterusnya. Harapan saya, karena ini saya yang mengintroduce, harapan saya nanti ini akan ada proses di mana secara tidak terasa kita, ada suasana saling menghormati, suasana saling menghargai, suasana saling melihat bahwa beda itu indah. Kalau sama semua, sama lo ya bingung, bojo sampean kok wajah podo ambek bojone Mas Santo. Kalau Anda bojonya lebih sama semua. Artinya ya beda itu indah. Yang beda jangan disama-samakan, yang sama jangan dibeda-bedakan. Karena pada dasarnya ketika kita melihat perbedaan, pada saat yang sama kita sebetulnya sedang melihat Allah punya kekuasaan yang luar biasa, membuat yang beragam-ragam, membuat yang berwarna-warna, membuat yang berstratifikasi dan seterusnya. Dan itu kemudian akan masuk pada Jatim Berkah. Jadi breakdown Jatim Berkah itu panjang sekali. Dulu kita diskusi ya sama Pak Emil, sama teman-teman tim navigasi, Mas Anggas S. Itu antara breakdownnya adalah kita memberikan apresiasi terhadap penghafal Quran. Breakdownnya adalah kita memberikan apresiasi kepada mereka yang menjadi imam, terutama di musola yang di pinggir-pinggir hutan, di pinggir pantai gitu. Kita berharap juga bisa menyisir. Kalau ada datanya juga adalah gereja-gereja yang ada di pedalaman, di pinggir pantai dan seterusnya. Kalau di tengah kota ini wis ke pelaut, kalau di pinggir itu yang nggak ke pelaut. Nah, pada posisi seperti ini saya sering kali mencoba menyingkronkan APBD ini kalau dibanding dengan PDRB itu jauh. PDRB-nya itu 2.100 triliun. 2.100 triliun. Tahun ini perkiraannya 2.300 triliun. APBD-nya 33 triliun. Jadi sekitar 1,5%. Jadi apa gitu? Maka yang kita intervensi ini harus memberikan bagi stimulasi seluruh efek pembangunan yang kira-kira itu bisa memberikan multiplier efek yang positif dan bisa memberikan kesepahaman dengan program-program yang ada di kabupaten kota, program-program yang ada di DUDI, dunia usaha, dunia industri. Kalau ini tidak nyambung seperti itu, ini akan berjalan ya efek dari 1,5% jadi apa? Tetapi kalau ini kemudian kita bangun satu strong partnership dengan akademisi, ya kampus, dengan teman-teman jurnalis, media. Makanya saya kalau ada waktu masih tekoe 5 menit, ibaratnya 10 menit,
ulang tahun media saya akan berusaha hadir karena saya merasa bahwa apa yang kita kerjakan, mungkin kita merasa sudah kerja keras, mungkin kita merasa sudah kerja baik. Saya bilang sama teman-teman di OPD, kerja keras dan kerja baik itu nggak cukup. Kerja keras, kerja baik, dan masyarakat tahu bahwa kita sudah bekerja keras dan kita sudah bekerja dengan baik. Itu menjadi penting. Setelah itu kemudian silakan, kami semuanya terbuka untuk dikoreksi bahwa nobody's perfect. Saya juga nggak sempurna, Pak Emil juga, Pak Sekda, apalagi. Tahu dari tadi itu, Anto lihat Pak Sekda lihat tadi. Ada apa? Coba. Nah, format-format seperti itu sebetulnya kami ingin mempersambungkan dengan apa yang menjadi kekuatan besar kita. Kekuatan besar kita yang masih belum bisa kita maksimalkan adalah Madura. Kami berharap bahwa kita bisa membangun ini. Kita sudah membawa rapat beberapa kali, tamu-tamu yang kesini seringkali kami kasih buku itu, Islamic Science Park. Islamic Science Park itu sudah ketemu formatnya, alhamdulillah 2 minggu lalu di Kemenko Perekonomian. Di Kemenko Perekonomian Islamic Science Park ini kami berharap bahwa itu akan menjadi bagian dari KEK Syariah, kawasan ekonomi syariah. Kalau ini jalan, maka ini pertama kali di Indonesia, pertama kali di dunia juga KEK Syariah. Kita butuh 101 hektar, BPWS punya 40 hektar. Insya Allah tahun ini mereka masih akan pengadaan lagi. Jadi minggu lalu salah satu deputi yang ngurusi KEK dari Kemenko Perekonomian juga datang. Kami berharap bahwa akan ada penguatan dari sisi pertumbuhan ekonomi di Madura yang berbasis industri. Ini desainnya sudah selesai sementara, kemudian dari Kemenko Perekonomian juga sudah mengkomunikasikan agak intensif, terutama juga dengan Pak Menteri PUPR, karena ada kaitan BPWS, dan BPWS ini kemungkinan akan menjadi BPWM, jadi Badan Pengembangan Wilayah Madura. BPWM ini yang kami sampaikan pada saat rakor di Kemenko Perekonomian adalah satu, tolong seluruh bupati masuk di dalam kepengurusan kepemimpinan manajemen BPWM. Setuju? Yang sekarang ini tidak ada bupati yang terlibat. Jadi ya kalau misalnya mereka EBP, emangnya gue pikirin. Ya mungkin karena mereka tidak dilibatkan di dalam proses baik manajemen maupun pada saat pelaksanaan. Yang kedua adalah karena saya minta untuk rapat di tim Pemprov. Rupanya progres dari BPWS itu tidak terkonfirmasi ke Pemprov. Jadi ini kan kayak dunia sendiri, kayak enclave di dalam Pemprov. Kami juga menyampaikan bahwa harus ada OPD di Pemprov yang menjadi bagian dari penyelenggara BPWM nanti. Itu pun juga disetujui. Yang ketiga adalah perwakilan ulama dan akademisi Madura. Itu juga disetujui. Jadi di dalam struktur nanti mungkin akan sedikit orang Jakartanya. Kebalikan dari yang sekarang, bupati tempat-tempatnya masuk, kemudian divisi Madura juga masuk. Ini sedang difinalkan. Jadi kalau itu ada KEK, maka ini akan menjadi pintu masuk kemungkinan pengembangan industri di Madura. Ada lagi yang disiapkan di Madura adalah KEK Industri Garam. KEK Industri Garam ini berapa kali diskusi awalnya Mas Emil yang datang, bagaimana penyiapan sementara baru geomembran. Tapi tahun ini akan ada SMK Garam di Madura, itu yang mendapat tambahan penguatan teknologi secara khusus oleh Kementerian Pendidikan. Jadi SMK Garam ini akan jadi pintu masuk bagaimana skill itu bisa diinisiasi dari mulai anak mudanya, bukan dari petani garamnya. Tahun ini
SMK Garam ini kebetulan adanya di Pamekasan, karena yang cepat memberikan respon ini Pamekasan. Saya 2 hari lalu ketemu Bupati Sumeneb, saya juga sampaikan, Pak Bupati kalau mau bikin aja, karena Sampang itu adalah penghasil garam terbesar di Indonesia. Antara Indramayu Sampang itu terbesar. Kemudian teman-teman semua, ada hal yang di luar dari program kita. November tahun lalu, baru November 2018 baru diputuskan bahwa petani garam yang skala total dari omsetnya itu kelas menengah dan kecil, baru mereka boleh akses KUR. Jadi selama ini karena garam itu sesuatu yang muncul, yang tumbuh dari alam, dianggap sebagai produksi alam, maka dia dianggap sebagai bagian dari tambang. Karena dia tambang, maka dia tidak masuk dalam skema KUR. Nah, sekarang tidak dilihat bahwa garam itu tambang, tapi garam ini kaitan dengan petani. Kalau petani itu ada subsidi pupuk, ada subsidi benih, nanti produknya ada HET. Nah, sekarang garam ini ternyata karena masuk kepada rumpun tambang, maka dia tidak bisa dapat KUR. Nah, baru keputusan pemerintah November lalu, petani garam dengan skala tertentu ini masuk KUR, maka pada awal April mulailah masuk KUR ke petani garam di Pamekasan. Kembali saya ingin menyampaikan, kenapa? Karena bupatinya yang memberikan respon cepat. Saya menyampaikan kepada Bupati Sumeneb dan Bupati Sampang, ayo sama-sama cepat didata, karena banyak petani yang untuk bisa membeli biomembran mereka tidak nutur duitnya. Kita juga selama musim kampanye, saya termasuk yang berkomunikasi dengan Pak Mentan. Akhirnya dibawalah laporannya ke Bawaslu, karena saya dianggap menyalahgunakan menyalahgunakan fasilitas negara. Saya tidak tahu fasilitas apa, wong saya telepon pakai handphone saya sendiri. Saya ingin bagaimana kita solve the problem. Loh, kalau ini persoalan HET, itu yang tahu ya Menko atau Mentan. Kalau soal pupuk Mentan, kalau soal harga garam yang tahu ya Menko Maritim. Nah, pada saat seperti itu saya memang menelpon di lapangan dan tidak ada janjian bahwa itu bisa diterima, itu ya kebetulan sebetulnya. HET garam. Kalau garam itu di bawah 1.500 itu BEP-nya nggak dapat break-even point-nya. Kalau mereka 1.600 per kilo, mereka dapat. Nah, oleh karena itu harus ada HET garam. Jadi sampai dengan kami kampanye waktu itu antara bulan-bulan April gitu, itu belum ada HET garam. Nah, sekarang ini tambah lagi saya menyampaikan Pak Mentan, HET cabai rawit. Tiba-tiba cabai rawit harganya 3.000 di pasar Keputaran. 3.000 itu di pasar Keputaran. Kemudian saya minta, ada Pak Derajat ya, saya masih di Jakarta Pak, saya bilang, ini harga cabai sekian. Pak Derajat tanya, Ibu info dari mana? Saya bilang, sebelah saya ini ketua HKTI. Saya bilang gitu, saya di Jakarta tapi saya minta beliau langsung maghrib ke Paciran. Di mana Bu yang harga segitu? Saya bilang di Paciran. Di Paciran dari petaninya itu bisa sampai 1.000. Jadi 1.000 di pasar Keputaran 3.000. Nah, sudah. Apa yang saya ingin sampaikan, dinamika pasar itu ya memang begitu. Akhirnya Pak Derajat, Kadis Perindak bilang, iya Bu, kita ini butuhnya kira-kira 2.700 hektar. Tapi sekarang cabai kita itu 5.000 hektar. Jadi memang oversupply. Nah, kalau oversupply gimana? Lalu saya minta, ayo Pak, kita bikin surat edaran saja. Sementara tak WA, Bapak juga melanjutkan WA saya. Apa yang kita ingin lakukan? Serap dulu, cabai yang di pasar ini serap dulu supaya harganya itu mulai agak netral, agak normal. Apa saya minta, ayo Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, Kadis Perindak, ayolah sama-sama kita borong cabai. Borong cabai kalau sekilo, katakanlah di pasar di luar Keputaran itu 5.000. Kalau 5.000 paling satu kabupaten itu ada yang borong sampai 50 kiloan gitu. Itu sudah lumayan, paling tidak di pasar situ itu akan mengalami proses normalisasi harga.
Nah, pada posisi seperti ini kami kemudian menyurat kepada Mentan, kepada Menperin. Apa yang kita ingin sampaikan, tolong kalau ada impor cabai kering jangan dibawa ke Jawa Timur. Saya juga sampaikan Pak Mentan ke sini, Pak, jangan ada cabai kering yang diimpor lalu dibawa ke Jawa Timur. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan yang menggunakan cabai dalam bahan baku olahannya kita juga undang ke sini. Kita meminta bahwa mereka tolong jangan menggunakan cabai impor baik basah maupun kering. Nah, ada sesuatu di luar dari yang kita masukkan dalam 99 hari, tapi bahwa di lapangan itu dinamikanya luar biasa dan kami bersama-sama tentu karena support dari teman-teman di OPD kemudian Pak Wagub yang luar biasa gesitnya. Ini alhamdulillah pada saat kami di kepemimpinan yang mungkin baru berapa di 99 bukan tidak sampai 99 hari ada apresiasi dari Menteri Dalam Negeri kemarin itu untuk Timdu penanganan konflik sosial. Banyak yang tanya apa yang dilakukan Khofifah Emil Timdu penanganan konflik sosial itu melihat bahwa ada sesuatu yang bisa memberikan sensitivitas. Apa itu? Pertama adalah final Piala Presiden itu kok ya derby Jatim final. Derby Jatim final itu lah kok Surabaya ambek Malang. Wes Arema salam satu jiwa. Surabaya salam satu nyali wani. Salam satu nyali wani. Sing siji satu nyali, sing siji satu jiwa. Jadi di luar konteks ini maka kalau Pak Jokowi menang ya siji satu jiwa, satunya lagi satu nyali. Saya ingin menyampaikan itu kan sesuatu banget gitu loh. Dalam artian bagaimana kemudian kesepakatan itu luar biasa bisa dibangun. Kalau ini pas kandangnya Persebaya ya sudahlah, Arema nggak usah tandang. Nah kalau kandangnya Arema sudahlah, bonek nggak usah tandang. Kebayang nggak kalau itu kemudian kandangnya Surabaya, Arema tandang, kandangnya Arema, bonek tandang, kayak apa itu? Ini sesuatu yang bisa terbangun karena kesepakatan semua pihak. Namanya juga Timdu, tim terpadu. Jadi bukan Khofifah Emil, tapi tim terpadu. Di situ ada Polda, ada Kodam. Kalau di Instagram saya menyebut terima kasih saya itu sampai Hansip dan RT RW. Saya menyebut Hansip dan RT RW karena betapa ini adalah dari bawah. Itu semuanya bergerak ingin menjaga Jawa Timur aman dan kondusif. Kalau cuma dari atas toh, bawahnya ini tidak nggak respon, juga ini grup ini bertepuk sebelah tangan. Oh, ada nggak? Ada bertepuk sebelah tangan. Kalau ini jadi bertepuk betul, tidak sebelah tangan. Ada proses yang dibangun dengan kebersamaan komitmen. Kemudian ada pemilu tentu. Ada pemilu yang di dalam peta-peta sebelumnya itu termasuk ada yang rawan. Alhamdulillah Jawa Timur pelaksanaannya lancar. Gimana